Oke, kita mulai ya. Ini hasil sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Furkan, sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Iya, Furkan di Palembang atau di mana sekarang? Lagi di Padang, Pak. Lagi di Padang, karena belakangnya ada daunnya. Iya, Sifak. Ya, ini adalah kegiatan yang sudah kita bicarakan tim ekologi. Inilah bahan kajian selama 14 kali kita masuk ya. Yang pertama kemarin sudah kita berikan. Yang kedua adalah tipe habitat, termasuk habitat alami, habitat antropogenik, dan habitat kritis. Kemudian semuanya dosen ekologi terlibat semuanya. Yang 2 kali masuk adalah pencemaran dan bioindikator. Kemudian pencemaran dan bioindikator. Kemudian yang kelima, asesmen vegetasi hutan. Asesmen vegetasi hutan 2 kali masuk. Kemudian asesmen biota laut. Jadi kunci dari pembelajaran ini adalah asesmen. Bagaimana saudara menilai dan menghitung kerusakan dan kerusakan atau kebaikan. Karena kita kan ada dulu tumpahan minyak di Selat Melaka. Orang Singapura sebentar nih, inilah kerugiannya. Dibilang ke Indonesia, berapa kerugiannya? Karena tumpahan minyak itu menimbulkan dampak. Jadi berapa dampak kerugiannya? Karena kita belum bisa menghitungnya, belum kita tahu, karena menghitungnya nilailah berapa dampaknya. Setelah itu UTS ini ada terjadwal. Ya, saudara bisa mengira siapa yang masuk di sini. Kalau analisis vegetasi hutan yang masuk bukan Ibu Solveni atau Pak Zurisan. Kalau perairan laut mungkin Pak Jabang. Ya. Setelah itu, setelah UTS itu asesmen tumbuhan invasif. Jadi asesmen tumbuhan invasif 2 kali dia masuk. Jadi kedua adalah asesmen hewan vertebrata, 1 kali dia masuk. Kemudian asesmen hewan invertebrata, 2 kali dia masuk. Kemudian ada asesmen nilai ekonomi biodiversitas yang 14. Yang kelima penggunaan drone dan citra satelit. Baru kita UAS. Itu bahan kajian kita, bahan kuliah pertemuan per minggu. Ya, Marsha? Iya, Pak. Iya. Nah, ini bahan pertemuan kita per minggu. Mohon izinnya. Kemarin kita tidak kuliah karena ini belum selesai, karena kita revisi RPS secara total. Itu instruksi dari Ban PT. Sudah kita lakukan, tetapi mana itu rapat per tim. Insya Allah. Jadi kita membuatkan pendahuluan dan tipe habitat nanti kita kirimkan, karena ada referensinya, kemudian jadilah RPS-nya dia. Ini bahan kajian kita. Sebelum UTS dan setelah UTS. Ini bahan kajiannya. Ya, Fit? Ya, Sutri, sudah direcord Sutri? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebelum kita masuk kuliah, ada pertanyaan, silakan. Cukup, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan.
Kalau untuk dosen pengampu mata kuliah tumbuhan invasif, kemudian hewan invertebrata dan juga asesmen valuasi ekonomi biodiversitas itu siapa ya Pak? Kalau asesmen biodiversitas yang mana? Untuk yang tumbuhan invasif Pak. Tumbuhan invasif Ibu Solvieni. Dia ahlinya. Vertebrata Pak Aat atau Pak Rezaldi? Kalau untuk yang invertebrata, invertebrate itu adalah 2 kali masuk, 3 kali masuk Ibu Ismiarti. Jadi kalau kita sudah selesai 2 minggu kita kabarin. Mohon setelah pencemaran bioindikator keempatnya ada vegetasi hutan, mohon dikirimkan ke dia. Ya, Fit. baik Pak. Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan. Restu ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jeffria ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jeffria pakai HP atau laptop? Pakai HP, Pak. Backgroundnya di mana? Di kos, Pak. Enggak, backgroundnya pakai background Jeffria atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Karena kenapa begitu? Kalau kita pakai backgroundnya rapat di atas mobil bisa. Kalau enggak pakai background berarti dia tahu di mana yang pembicara ini. Kalau pakai background enggak tahu dia mungkin. Apakah si pembicara di atas mobil, apakah sedang makan, yang penting ada anunya backgroundnya. Kalau tidak pakai background alami dia, berarti tahu dia sedang di rumah atau di mana. Iya, Jeffrey, Salsa. Iya, Pak. Salsa di mana sekarang? Padang, Pak. Di Padangnya di mana? Di Steba, Pak. Di Steba. Ya, Pak. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Pak. Ya. Iya, ada pertanyaan Salsa mengenai pembelajaran kita? Cukup, Pak. Cukup ya. Kita masuk kuliah lagi ya. Sudah bisa dilihat? Ania, Restu, Sutri, Sudah, Pak. Yola? Pak. Sudah. Ini adalah tipe habitat. Jadi tipe habitat itu bermacam-macam. Jadi habitat dengan ekosistem sama enggak, Asipa? Berbeda, Pak. Apa bedanya? Kalau habitat itu merupakan tempat tinggal dari suatu organisme, sementara ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara organismenya, Pak, dengan lingkungannya, Pak. Iya, wah, yang definisi sifat tadi pernah enggak diajarkan di SMP? Pernah, Pak. Pernah. Kenapa sekarang diajarkan lagi? Apa bedanya?
Kalau sekarang itu mungkin kalau karena kuliah mungkin lebih kajiannya lebih dalam, Pak. Terus kita juga mengaitkannya dengan aspek terkait dengan aspek biodiversitas terkait dengan pelajaran kita, Pak. Iya, oke ya. Nah, Asifa, yang mendalam itu di habitat apanya? Di ekosistem apanya? Karena saudara diminta menghafal, enggak kan mungkin. Jadi ubah habitat ini, ubah ekosistem ini. Kalau masuk dia peubahnya, dia namanya habitat. Kalau masuk peubahnya ini ke ekosistem, ini ekosistem. Apa peubah habitat itu, Asifa? Kurang tahu, Pak. Iya, kurang. Bisa dibantu Putih? Iya, Pak. Bisa dibantu. Putih juga kurang tahu, Pak. Jadi kalau ubah keyword dari habitat itu apa? Kalau tadi Sipa menyatakan tempat hidup. Contohnya ada kan burung timpua. Saudara mungkin tahu semuanya burung timpua. Sarangnya juga dua bentuknya. Ada satu sarangnya panjang sampai berarti tidak bisa jatuh. Ada satu lagi hanya untuk bertengger sarangnya. Yang satu bisa ditempatkan untuk bertelur. Yang satu hanya sebagai bertengger. Apakah keduanya berbeda? Mitahol kalau yang tempat bertengger aja, apakah disebut habitat itu? Tidak, Pak. Tidak. Kalau dia ada apa namanya telur, kemudian apakah itu disebut habitat? Alifa. Tidak. Alifa, Iya, Saskia, apakah konsep tadi yang ada telurnya sama burung timpua, apakah itu termasuk habitat? Dia adalah masuk ya, karena ada proses pertumbuhan dan perkembangan di sana. Jadi keyword itu sudah kita berikan di ekologi hewan. Mana daerah teritori dan mana daerah hembreng. Kalau yang burung bertengger itu, kalau kita analogikan, dia tempat bertengger aja, bertelur enggak bisa. Kalau bisa telurnya jatuh pecahan ya nanti. Kalau kita dari Paraman ke Padang, apakah hombrek atau daerah teritori? Muhammad Barza. Iya, Pak. Jadi kita ke Padang naik mobil. Apakah itu daerah teritori atau daerah hombrek? Dia dikonotasikan begitu. Jadi mana yang kita ubah atau keyword di dalam habitat itu, ya masuk habitat. Jadi kita misalnya di air ikan ada 1 sampai 6 di dalam PPT ini ada daerah 7 sampai 8 enggak ada daerah lagi. Kenapa begitu? Kita harus kritis untuk itu. Jadi daerah teritori itu yang tadi ya Muhammad. Jadi
kalau burung bertengger itu masuk daerah teritori atau tidak, Zaskia? Iya, Pak. Iya, masuk daerah teritori dia. Kalau saudara usir, terbang dia, ditinggalkan sarangnya. Kalau yang bertelur itu, enggak. Saudara usir, balik dia lagi. Dia balik karena di sana ada telur, ada anak. Itu yang daerah dipertahankan. Apakah itu masuk daerah habitat? Masuk dia. Jadi keyword habitat itu adalah daerah satu tempat dia tinggal. Kalau burung bertengger, daerah juga. Kalau burung yang ada telur, ya juga. Jadi ada keyword untuk habitat. Satu tempat perkembangan dan pertumbuhannya. Pertumbuhan dan perkembangan itu masuk dia. Itu habitat. Kalau kedua-duanya ada, disebut habitat. Baik habitat alami atau yang dibuat oleh Furkan. Ya, Furkan? Iya, Pak. Ya. Atau yang dibuat oleh Viola. Bisa itu. Ya, Furkan. Sekarang Atika, apa beda sistem? Apa yang tidak ada? Atika, atau bisa dibantu yang lain? Atika. Kalau Mohon silakan Atika. mohon maaf sebelumnya Pak, tadi pertanyaannya apa beda sistem dengan Ekosistem dengan habitat. Kalau habitat sudah tahu semuanya. Kalau ubah itu ada definisi itu, masuk dia di dalam habitat. Sekarang kalau ada tambahan, masuk dia di dalam ekosistem. Apa itu Atika? Baik Pak, jadi tadi kalau habitat seperti yang Bapak jelaskan itu adalah tempat tumbuh dan berkembangnya, dan kita dianalogikan tadi sebagai hewan objeknya adalah burung, di mana habitat itu tempat burung itu mulai dari berasal dari telur hingga dia dewasa, di mana dia tinggal, di mana dia menjalankan kehidupannya, berarti itu disebut habitat. Sedangkan ekosistem itu sendiri adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup yang tinggal di satu lingkungan itu dengan lingkungannya sendiri, Pak. Begitu terlebih dengan terkurang dari Tika, Pak. Ya, kalau definisi itu masuk ekologi dia. Ya, ekosistem belum. Jadi yang ekosistem kita bilang ya perubahannya. Ada tempat ada dia. Ada biotik, yang biotik ada. Karena burung itu makhluk hidup. Jadi ada biotik. Ada faktor lingkungan. Apalagi satu lagi salah. Belum disebut dengan karena perubahannya belum lengkap. Bajri. Ya, Apa Pak. tambahan lagi supaya bisa disebut ekosistem? Ada interaksi antar penghuninya. Kalau interaksi berarti 1, 2, 3 ada interaksi. Fajri, kalau kita dan kawan-kawan kita terangkannya dari zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai kita sekarang ini, penuh enggak bumi? Fajri. Bisa jadi penuh, Pak. Sampai dari Nabi Adam sampai kita
Kalau itu sudah tertumpuk, mungkin tidak sanggup bumi lagi. Sekarang enjoy aja. Apa yang ada? Kalau itu ada, kita sebut dengan ekosistem dia. Ada Apa yang seperti kematian itu, Pak. iya itu kalau dia mati, apakah Nabi Adam sampai sekarang bisa lihat? Kalau Bahkan ya, tidak Pak, bisa. tidak. Iya. Jadi kalau orang meninggal mau paling 2 tahun sampai 5. Kalau sudah 60 tahun tidak ada jasad, menjadi tanah dia kembali. Tulangnya aja tidak ada. Kenapa? Apa yang bekerja itu Fajri? Yang bekerja itu mikroorganisme, Pak, yang menguraikan. Iya. Iya. Dia disebut pengurai dia. Kalau masuk pengurai, masuk ekosistem. Kalau burung tadi yang bersarang, karena pengurainya belum bekerja di sana. Kalau sudah itu masuk di dalam sana. Jadi konsep habitat dan ekosistem saudara harus paham. Kalau misalnya burung tadi sarangnya ke bawah jatuh, apakah disebut ekosistem? Periksa dulu. Ada enggak 4 buah ini di sini? Yang pertama habitat. Ada. Ada enggak di sana biotik? Burung. Enggak ada. Pengurai ada. Berarti satu komponen tidak ada. Belum bisa disebut sebagai ekosistem. Alifah, misal. Alifah punya akuarium. Bisa disebut habitat? Bisa. Bisa disebut ekosistem? Bisa. Karena di dalam, kenapa bisa disebut ekosistem Nurhayatul yang akuarium tadi? Ya Pak, karena ada komponen biotik, abiotik, faktor lingkungannya juga Pak. Ada apa? Satu ada lagi. pengurai Pak. Iya, karena dia kalau habitat bagian dari ekosistem. Jadi kalau ekosistem tidak bisa disebut habitat. Karena di habitat itu tidak ada pengurai. Kalau di akuarium, komponen ekosistem walaupun kecil, komponen ekosistem itu ada di sana. Jadi kalau SMP dikasihkan konsep habitat. Kalau saudara disebut habitat apa, disebut ekosistem apa, sudah tahu. Jadi kuncinya adalah komponen atau peubah di habitat, komponen atau peubah di ekosistem. Ya. Ya Putih, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Silakan. terkait habitat tadi Pak. Nama saya Jeffrey Pak, izin bertanya. Ya, Terkait silakan habitat tadi. Jeffrey. Kan ada itu Pak, makhluk hidup yang dia itu berkembang biak di tempat tertentu dan tumbuh kembang hidupnya itu di tempat lain gitu Pak. Contohnya misalnya penyu. Penyu itu berkembang biak di pantai Pak, tetapi rentang hidupnya yang panjang itu dihabiskan di laut Pak. Apakah berarti habitat dari penyu itu adalah di pantai Pak atau di laut Pak? Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus, Jeffrey. Jadi kita untuk menjawabnya kembali ke konsep. Jadi mana daerah teritori dan mana home. Karena itu berkaitan dengan habitat. Berkaitan dengan ekosistem.
Kalau habitat apa? Ini 2 komponen harus ada. Masuk enggak habitatnya? Masuk. Jadi dia berkembang, kemudian telur itu, telur penyu yang diletakkan di pantai itu, kemudian penyunya lari, enggak, dia di sana terus di depan, artinya diperdekat dia sampai anaknya mendekat. Kalau sudah menetas digiringnya. Jadi di penyu itu penandanya kalau dia bisa ngomong, dia tahu mana induknya, induk yang di dekat di sana. Itu anak apa namanya, pengelolanya dia supaya menjadi penyu dewasa. Pertanyaan, apakah dia masuk habitat atau ekosistem? Kalau dia masuk habitat, ada enggak di sana daerah yang dipertahankan? Artinya apa namanya, telurnya. Berarti kalau telur penyu itu adalah termasuk habitat. Kenapa masuk habitat, masuk juga ekosistem. Karena di sana ada pengurai. Jadi yang konsep habitat untuk penyu, yang mana habitatnya 2 berubah ini. Jadi masuk daerah dipertahankan, masuk daerah yang tidak dipertahankan. Daerah hambreng dan teritori. Kalau yang tadi jadi masuk, nama ini adalah ekosistem penyu. Iya, masuk dia. Karena di ekosistem itu ada pengurainya. Kalau dia masuk enggak habitat, masuk juga. Karena habitat bagian daripada ekosistem. Kalau pengurainya tidak ada, dia masuk habitat. Jadi kalau penyu tadi, dia masuk ekosistem dan masuk habitat. Ya, kalau di alam ada pengurainya, berarti dia masuk ke dalam ekosistem. Kalau habitat itu, kalau dia bertelur di sana, berarti masuk habitatnya. Kalau tidak ada pengurai. Jadi untuk menjawab tadi, konsep hambreng dan teritori harus paham. Jebrel, ada tambahan yang lain? Silahkan, Fiska. Ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup. Tio, ada tambahan? Cukup, Pak. Ya. Jadi Jeffrey, yang tadi ya, jadi konsepnya untuk menjawab keubah itu yang dulu kita tahu. Sekarang dialihkan, silakan. Ke penyu silakan, ke ikan silakan, ke daerah lain silakan. Apakah dia masuk ekosistem atau masuk habitat? Itu tambahannya Asifa. Karena di SMP diajarkan juga TP Habitat. Di kuliah juga TP Habitat. Kalau saudara nanti mengambil S2, S3, ya ada juga TP Habitat. Jadi TP Habitat juga diterangkan, tapi lebih mendalam. Ya, Liva, restu. Iya, Pak. Bagaimana Jeffrey? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Iya. Nurul. Nurul, ini adalah bermacam-macam tipe habitat. 1 sampai 6 ada daerah. 7, 8 tidak ada daerah. Kenapa, Nurul?
Nurul. Mohon dibantu Muhammad Ihsan. Kurang tahu juga, Pak. Boleh, enggak apa. Namanya kita belajar begini, kurang tahu, itu yang sangat bagus. Jadi yang namanya filosofi skripsi, filosofi tesis, filosofi disertasi ya. Kalau kita orang sains salah, boleh. Yang tidak boleh berdusta. Karena kita ke lapangan. Jadi kalau pH-nya 7 ya 7 dibuat. Kalau pH-nya 6, 6 dibuat. Kalau pH-nya contohnya 5, 5 dibuat. Jadi alam itu tidak pernah berdusta. Yang berdusta orang yang menyampaikan. Kalau 5 pH-nya berarti lokasinya ini dia. Dia bersifat asam, terpengaruh oleh aktivitas organisme. Jadi kalau daerah 1 sampai 6 ada daerah. 7 sampai 8 tidak ada. Kenapa? Ya tidak tahu kenapa. Nur bisa bantu? Nurul. Surya bisa bantu? Jadi coba diinikan ya. Misal kalau di perairan itu ya, di perairan ada salinitas estuari atau payo atau mulut muara. Jadi yang menyebut ada mulut muara itu perubahannya adalah salinitas. Jadi salinitas disebut muara atau estuari kalau salinitasnya 0,05 sampai 37% atau per mil. Itulah yang dinamakan daerah estuari atau muara. Kita tanya, apakah daerah itu bisa berubah-ubah? Surya? Kode ceria bisa, Pak. Bisa. Misal, jadi yang batas atas ya 0,5, 0,05. Satu naik dekat pohon kelapa, misal. Satu dekat pohon waru. Sekarang daerahnya airnya naik pasang dekat kelapa dia. Kemudian pasang surut dekat pohon waru, kawasan itu yang diinginkan. Berarti daerah-daerahnya berubah-ubah. Jadi kalau yang namanya salinitas tetap itulah daerahnya. Ya, kalau tidak ada daerahnya berubah-ubah, dia masuk habitat. Kalau daerahnya relatif permanen disebut daerah. Itu pembedanya Nurul, Furkan, Taufik, Indah. Iya, kalau kawasan itu berubah-ubah, dia tidak disebut daerah atau area. Dia disebut habitat saja. Jadi yang tadi habitat estuari. Jadi habitat estuari kalau tidak berubah-ubah itu salinitasnya 0,05% sampai 30% menurut Nibaken itu. Ya, itu untuk secara umum. Ada pertanyaan Nurul? Pak, izin bertanya, Pak. Izin Sila- apa, Pak? Menanggapi, Pak. Tadi untuk pengertiannya kurang terdengar jelas, Pak. Apakah bisa diulangi, Pak? Yang mana? Asifah.
Yang Yang perbedaan daerah sama habitat, Pak. Iya, daerah dengan habitat. Misal, ya kita misal kalau di daerah Muara itu atau estuari itu atau mulut Muara itu ubahnya adalah salinitas. Kenapa disebut salinitas? Dia antara 0,05 sampai 37% per mil atau per mil. Itu adalah daerah estuari. Dia tidak akan berubah, itu daerah estuari. Sekarang bisa enggak disebut habitat estuari? Bisa. Sekarang misal di dekat pohon kelapa yang batas 0,05 per mil itu. Kalau surut dia dekat pohon bergeser dia turun menjadi 0,5%, tetapi daerahnya sudah berubah dekat pohon apa yang namanya. Berarti daerah itu berubah. Yang habitatnya tetap sama, dia 0,05% sampai 37 per mil. Kalau daerahnya sudah berubah itu. Karena dipengaruhi faktor lingkungan, pasang dan surut air laut. Jadi kalau tadi daerahnya itu habitatnya sama, 0,05 sampai 37 per mil. Daerahnya juga kalau daerah sudah berubah dia. Baik waktu pasang walaupun waktu surut. Kalau habitatnya sama, daerahnya yang berbeda lagi. Ya, Asifa? Baik, Pak, dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Asifa di mana sekarang? Di rumah, Pak. Iya, itu kelemahan dari Zoom ya Asifa. Karena kita sudah wanti-wanti ini memberikan kuliah, tetapi karena sinyal mungkin jelek tidak terdengar dengan kita. Ya, Indah. 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 Ada Indah? Indah Rizka iya. Indah. Jadi ada gurun, daerah gurun. Daerah gurun itu masuk nak tipe habitat atau ekosistem? Iya, Pak. Dia bisa masuk ekosistem, bisa masuk ke habitat, tetapi pembedanya ada ya. Wi, pada habitat air tawar dengan habitat laut masuk enggak ekosistem atau habitat? Masuk, Pak. Masuk ya. Jadi untuk Taufik. Ya, Pak. Kalau pembagian kelompok sudah di-share enggak di grup kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kelompok 1 minggu depan adalah presentasi dengan kita. Kita share sebentar ya. Ini kita ini kan. Jadi saudara presentasi kelompok 1 dengan kita.
Kelompok 2 itu presentasi itu masuk di dalam tugas. Kalau presentasi masuk tugas besar dia. Yang 35% itu. Ya, Vila. Jadi presentasi kelompok 1 itu dengan kita berarti minggu depannya. Kita kuliah dulu baru saudara presentasi. Siapa kelompok 1? Viola. Yang kelompok 1 ada 8 orang, Pak. Iya, 1 orang saja. Siapa? Miftahul Jannah, Pak. Iya, Miftahul Jannah. Iya, saudara presentasi minggu depannya Miftahul Jannah. Jadi di pencemaran, jadi ada presentasi kan 5 kelompok. Berarti kelompok 1 dengan kita memberikan berapa nilainya nanti diberikan. Kemudian ada kelompok 2 misalnya dengan hutan. Berarti Pak J mengirimkan ini nilai yang presentasi itulah dia akan menginput yang penanggung jawab tadi dibagi itulah nilai akhir. Jadi Pak J jadi tugas biasanya hanya kelompok 2. Kelompok 1 enggak urusan dia lagi. Kelompok 3, 4, 5. Ada dosen yang mengampunya. Misalnya setelah UTS ada presentasi mengenai bentuk dengan Ibu Is. Juga ini nilainya kemudian dikirim ke kita sebagai penanggung jawab kuliah. Itu masuk di dalam tugas besar atau tugas salah satunya. Oke, Miftahul Jannah. Baik, Pak. Ada Miftahul Jannah. Silakan. Ada. Jadi yang saudara presentasikan besok ya, kan TV perairan tawar. Habitat perairan tawar. Yang terakhirnya ada asesmen di sana. Bagaimana saudara menilai apakah habitat air tawar ini yang studi kasusnya sudah menilai baik, sedang, atau buruk? Dengan apa saudara asesmen? Boleh dengan analisis SWOT. Apa analisis SWOT itu, Hari Sumartin? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Apa itu, Pak Jeri? Jadi Pak juga kurang tahu, Pak. Asifa? Kurang tahu juga, Pak. Iya. Jadi kita dalam analisis SWOT atau assessment itu komponennya ada 4. Ada tantangan, ada kelemahan, ada kelemahan apa lawannya? Kelemahan dan kekuatan. Ada tantangan, ada peluang. Dia 4 itu. Kalau keempat buah itu ada di sana disebut analisis SWOT dia. Kalau kurang komponen itu tidak lagi namanya analisis SWOT. Sama dengan berita tadi. Jadi ubahnya kita harus tahu dulu. Ubahnya kita tahu. Kalau peubahnya bisa enggak peubah analisis SWOT ini kita masukkan ke dalam TV ekosistem Bibian Ramadhani.
Dia sama-sama 4 dia komponennya. Jadi kita tanya, apakah analisis SWOT ini sama enggak dengan tipe ekosistem Vivian Ramadhani? Mohon dibantu Meja. Meja Rani Maudia. Mohon dibantu. Saya kurang tahu kok. Kurang tahu. Kenapa? Saudara kurang tahu. Ada enggak pengurai pada analisis SWOT? Meja. Kalau analisis itu kan Pak, ini Enggak, ya. mengevaluasi. Yang jadi kawan-kawan semuanya ya, saudara akan menghadapi ujian skripsi. Jadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Kita dosen, apa yang saudara tulis itu yang kita baca. Bukan makna atau yang sudah kita terangkan. Itu berarti nanti ujian skripsi, apa itu model tadi pertanyaannya. Apakah pengurai itu ada di analisis SWOT? Jawabannya apa misal? Sepertinya ada Pak. Jawabannya 2. Ada atau tidak? Kalau Ada, dilanjut, kalau dilanjutkan dosen berarti itu kurang. Contohnya ini, di analisis SWOT ada enggak tipe pengurai itu? Kalau ada, apa itu? Di analisis SWOT. Jadi jawabannya pengurai itu tidak ada di analisis SWOT. Jadi analisis SWOT dengan tipe ekosistem tidak sama walaupun 4. Karena ubahnya sudah berbeda tempatnya. Ya. Jadi itu yang saudara harus paham konsep itu. Ubah ekosistem ini. Ubah analisis SWOT ini. Ia sama-sama 4. Tapi ubahnya tidak sama. Pengurai tidak ada di analisis SWOT. Yang ada di tipe ekosistem dan lain-lainnya. Jadi lihat perubahannya. Kalau kita tadi kan bisa dialihkan. Bisa dialih pertanyaan. Apakah sama ekosistem dengan analisis SWOT? Kalau dia sama berarti komponen ekosistem ada di komponen analisis SWOT. Itu yang sama. Kalau dia berbeda berarti komponen yang berbeda berarti ekosistem dengan analisis SWOT itu beda. Ada pertanyaan Pak Jiri? Sutri? Ini pagi cukup Pak. Ya. Jadi kalau Sutri, misalnya di analisis SWOT itu ada keuntungan atau kepuasan pelanggan. Apakah itu perlu dipertahan atau dinaikkan? Iya Pak. Iya. Kalau dianalogikan masuk enggak tipe habitat itu? Masuk dia. Dia yang tadi dipertahankan itu home rank tuh. Kemudian di tingkat berkembang dia. Masuk juga dia. Berarti ada perkembangan di sana.
karena diabiotik tidak masuk tipe habitat di dalam analisis SWOT itu. Ya. Kemudian ada kelemahan di analisis SWOT itu. Kalau ada kelemahan itu yang kita tingkatkan. Yang dipertahankan tidak ada di sana. Yang namanya lemah berarti satu buah ditingkatkan dia. Kalau dia keuntungan dipertahankan, jangan jadi kelemahan, dipertahankan, ditingkatkan. Kalau kelemahan ditingkatkan, tidak ada dipertahankan. Ada dipertahankan, Meza, yang kelemahan itu? Tidak, Pak. Tidak, dia harus ditingkatkan. Itu Mitaul Jannah, presentasi kuliah minggu depannya. Jadi analisis SWOT berarti 4 PPT itu yang terakhir. Kan yang terakhir saudara menilai habitat ini apa. Jadi habitat sudah kita berikan itu mengenai air tawar. Silakan. Ya, kita sekarang sudah 9:30 naik aja. Kalau Miftahul Jannah? Jadi, Tidak ada, Pak. Tidak ada, silakan. Ini sudah kita berikan tadi. Ini dia. Menurut siapa? Jadi ini menurut siapa sudah kita terangkan juga tadi. Ada SMP, kajiannya habitat juga. SMA kajiannya habitat juga. Sekarang saudara habitat juga. Karena ada pendalaman apa yang disebut sifat itu. Seandainya saudara mengambil S3, diberikan juga habitat. Tapi kajiannya berbeda dengan S1, S2. Ya, kalau yang tadi fungsi habitat sudah kita terangkan, kedua-duanya ada. Ya, tempat tinggal satu, di tempat tumbuh dan berkembang sudah kita terangkan tadi. Yang tinggal menurut siapa? Ya, menurut siapa yang ini lagi? Nindi. Ya, Pak. Kenapa ini Anda ada video, ada masalah dengan sinyal Nindi? Iya, Pak. Kalau dihidupkan kameranya keluar masuk, Pak. Ya, oke ya Nindi. Kalau menurut Morrison apa itu habitat, Nindi? Kemudian Fajri, menurut fungsi habitat menurut Ali Kodra apa, Fajri? Fajri tidak tahu, Pak. Ya, jadi karena ada tipi-tipi ini, ya, ini karena Ali Morrison tidak bisa merekod semuanya. Kalau sudah sama Ali Kodra, direkod semuanya. Masuk dia. Mana habitat berarti itu kuncinya dengan fungsi. Kalau salah satunya tidak ada, tidak masuk di dalam fungsi habitat atau habitat itu. Kalau Morrison berarti mengenai fungsi mengenai habitat ini banyak sekali apa namanya literatur yang menerangkan habitat, tetapi tidak bisa apakah habitat itu masuk di sana,
apa namanya, peubah di gurun ada, peubah di hutan gugur ada, di perairan ada. Itu dia. Jadi silakan di searching nanti ya, atau di browsing. Ini kalau apa namanya tuh, referensi ada di dalam genggaman Anda kalau ada sinyalnya Nindi. Kalau tidak ada sinyal tidak bisa di browsing atau di Udo atau apa saja namanya. Atau habitat menurut Morrison tidak akan saudara dapatkan kalau tidak ada sinyal. Kalau ada sinyal dapat dia. Atika mohon diinikan ya. Jadi menurut Morrison 1, menurut Ali Kodra 1. Atika. Baik, Pak. Ya. Jadi ini sudah kita terangkan. Marsha, kita kuliah sampai jam berapa? Sampai jam 9.10, Pak. Berarti bagus itu. Kalau menurut Nadia, satu pelajaran sama ada dengan 1 jam pelajaran dengan jam sesungguhnya. Jam sesungguhnya kalau 1 jam 60 menit. Sama enggak dia? Beda, Pak. Apa bedanya? Kalau 1 jam pelajaran tuh nggak sampai 1 jam. Kan kalau 1 jam sesungguhnya tuh kan Pak 60 menit. Kalau kuliah nggak sampai, Pak. Berapa? 45 menit kurang lebih, Pak. Dia harus pas menurut kurikulum 40 atau 50 menit. 50 menit, Pak. Iya. Jadi kita memakai 50 menit 1 jam pelajaran. Dia enggak pakai WIT. Jadi kalau ada WIT itu berarti terukur dia. Ini juga terukur juga. Satu jam pelajaran 50 menit. Dia beda. Jadi 50 menit sudah 1 jam pelajaran. Ya. Yang berikutnya apa yang kita kaji Nur Hayatul Hanifah? Tipe habitat sudah. Apa lagi? Kurang tahu, Pak. Nur Fadil. Apa lagi? Maaf, Pak, kurang tahu, Pak. Kalau kurang tahu ya, misalnya kalau kurang tahu kecewa kita sudah berbusa-busa menyampaikan saudara kurang tahu. Kita mengkaji habitat, setelah habitat apa lagi? Setelah itu apa lagi? Ya. Setelah tipe habitat apa lagi? Itu di pertemuan kedua. Jadi kita membahas habitat, membahas antropogenik, kemudian lahan kritis. Itu pertemuan kita kedua. Kita sampaikan setelah habitat apa lagi, Alepa? Kurang tahu, Pak. Ya, kita ini yang kedua ya. Jadi kita tutup dulu. Ani kita share lagi ya. Apa yang kedua pekan?
Habitat antropogenik, Pak. Lagi ya. Setelah itu habitat kritis. Jadi RPH ini sudah memandu kita. Bisa jadi saudara terdepan. Itu kan ada pertanyaan. Ada yang saudara tanyakan, silakan. Berarti kalau dosen umurnya sedikit lebih tinggi daripada mahasiswa. Kalau sekarang kalau dosennya tidak mau mencari, terdepan saudara lagi. Itu pertanyaan. Model tadi yang ditanyakan oleh Jeffrey itu. Kalau penyu bagaimana? Kalau dia tidak menguasai konsep daerah teritori dengan ombreng, nah mungkin mana habitat, mana ekosistem. Jadi kita berpegang teguh dengan filosofi ubah yang ada di sana. Ya. Jadi kalau enggak tahu, enggak bisa. Kalau dihafal definisi itu kabur dia nanti menerangkan. Jadi kita tanya, apakah ekosistem sama dengan analisis SWOT? Tidak. Kenapa ubahnya tidak sama? Kita menjawabnya dengan peubah itu. Ya. Jadi yang sekarang kita mengkaji tipe habitat di dalam kurun ini yang kita kaji ya. Oke, kita masuk ya habitat antropogenik. Jadi peubahnya apa Rani? Habitat antropogenik ini, Rani. Ya Pak, peubahnya dipengaruhi campur tangan manusia Pak. Iya. Manusia. Jadi yang habitat antropogenik ini dia. Jadi ada aktivitas manusia yang mana ada penurun dampak itu ada karena aktivitas manusia menimbulkan dampak. Dampak itu bisa positif, bisa negatif. Yang antropogenik kalau aktivitas manusia ya Rani, apakah itu buatan atau alami? Buatan Pak. Buatan, karena ada aktivitas manusia. Fiska Asif Irawan. Iya Pak. Kalau dampak itu yang positifnya dari daerah habitat antropogenik apa? Bagaimana tadi Pak? Jadi kalau aktivitas manusia itu kan menimbulkan dampak. Dampak itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positifnya apa? Yang negatifnya apa? Kalau yang negatif, silakan. Kalau yang negatif menurut saya lingkungan menjadi tercemar, Pak. Ya, kalau negatif, yang positif? Yang positif mungkin untuk manusia banyak keuntungannya, Pak. Iya, itu ya. Jadi yang positif dan negatif itu dampak keduanya tetapi arahnya berbeda. Ya sama-sama 60% berdampak negatif. Arahnya negatif. Berdampak positif, arahnya positif.
Jadi walaupun dalam gambar ini fisika, jadi dampaknya bagi siapa? Bagi organisme hidup. Ada yang berdampak, berarti produk yang dihasil kegiatan ini manusia yang menikmati dan juga ada yang organisme lain. Jadi yang habitat antropogenik ya, jadi aktivitas manusia. Kalau habitat antropogenik, peubah itu ada nak di dalamnya, peubah habitat itu. Nindi. Mohon dibantu Syria. Jadi habitat antropogenik, apakah masuk ubah habitat di sini Nindi? Iya, Pak. Masuk dia. Maaf, Pak. Sekarang, Tadi suara Pak putus-putus, Pak. ya. Mohon dibantu Wiwi. Wiwi di Dwi Jayani. Iya, Pak. Kalau habitat antropogenik, masuk enggak ubah habitat ke dalamnya? Iya, termasuk, Pak. Masuknya. Kemudian Nindi Tasa. Natasha. Iya, Pak. Kalau yang ubah habitat itu yang di kegiatan antropogenik apa itu? Di daerah habitat antropogenik ada enggak tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup di sana? Ada, Pak. Ada. Kemudian tempat tinggal sudah pasti ada ya. Apa yang tumbuh berkembang organisme itu? Jadi yang Nurul dan kawan-kawan semuanya purkan. Jadi walaupun ini habitat antropogenik, jadi proses tumbuh dan berkembang organisme ada di dalamnya. Kenapa kita bilang begitu? Misal maggot menggunakan buang ini, apakah maggot termasuk organisme purkan? Maksud Pak. Iya, masuk dia habitat, tetapi maggot itu adalah kegiatan dari antropogenik. Jadi buatan dia. Ya. Ya. Jadi ini antropogenik, kedua peubah, yang penting di sana sudah ada aktivitas manusia. Kenapa dia menjadi habitat antropogenik? Ini dia. Jadi peubah itu ada tumbuh dan berkembang organisme. Kalau sudah ada aktivitas manusia masuk antropogenik. Kalau dia habitat alami yang tadi. Ini daerah gurun, rasanya manusia tidak bisa menciptakan gurun. Kalau habitat daerah hutan basah juga tidak ada manusia atau aktivitas manusia. Kalau yang antropogenik bisa. Jadi kita tanya Miza, apakah daerah habitat itu antropogenik sama enggak dengan alami? Sama enggak dia? Mohon dibantu Taufik.
Taufik, Iya, Pak. sama enggak daerah antropogenik dengan daerah alami? Jadi daerah aktivitas manusianya lebih kecil yang dibandingkan di daerah alami. Kalau aktivitas manusia itu masuk antropogenik, tetapi habitatnya lebih kecil. Jadi filosofinya daerah, teritori, dan home range itu. Selek keempat, antropogenik juga. Ya Muhammad Ihsan. Ya Pak. Ya. Kalau yang ini adalah aktivitas manusia juga, ya masuk antropogenik. Kalau tidak ada aktivitas manusia, masuk habitat alami dia. Kalau ini yang kuning-kuning ini, inilah yang aktivitas manusia ya. Merubah lahan menjadi bentukan cekungan atau danau mungkin ya. Ibaratnya di sini. Ini dampaknya. Jadi menyebabkan ekosistem menurun. Kalau ekosistem menurun, kita lihat di ekologi dasar. Jadi jumlah individunya misalnya kalau normal dia 100, kalau menjadi 50 sedang. Kalau dia menjadi 10 individu, kritis dia. Kalau tidak ada individu lagi, berarti dia punah. Itu konsepnya. Jadi yang ekosistem menurun, konsepnya kita lihat dari jumlah individu dan jumlah spesies yang ada di habitat itu. Misalnya di terumbu karang. Ya Nurul, Syria. Hari. Iya, Pak. Tio. Iya, Pak. Rani. Iya, Pak. Berapa menit lagi kita kuliah, Rani? 10 menit lagi, Pak. Iya, oke. Jadi akibat aktivitas manusia saudara sudah tahu. Kalau ini kan global dikatakan ekosistemnya menurun. Yang menurun ekosistem itu di mana perubahannya kita lihat. Perubahannya dari yang normal. Yang normal itu misal dalam satu spesies ini jumlahnya ringnya adalah 100 individu. Itu normalnya juga. Kalau 50 individu dia lagi dari satu spesies normal juga, tapi populasinya sudah menurun. Karena ringnya kisarannya dia masuk. Kalau 10 individu lagi dalam satu spesies, berarti habitat itu sudah kritis. Dia masuk enggak ekosistem? Masuk dia. Jadi ekosistem itu sudah mulai menurun. Kita lihat jumlah biotik di sana. Apakah meningkat atau menurun? Bisa kita lihat. Saudara yang akan menilai atau mengasesmen itu nantinya. Menurunnya sampai di mana? Menurunnya sampai di mana? Apakah sampai kisaran itu atau sudah kritis atau sudah punah? Ya. Terakhir kita habitat kritis. Sudah kita sampaikan juga ya tadi ya. Jadi
yang namanya tadi jumlah individu, kalau ini adalah normal dia, yang hukum Selford ini. Jadi hukum Selford itu adalah daerah atau kisaran. Ini normal dia. Di sini normal juga dia. Kenapa ubah habitat dan ubah ekosistem ada dia di sana. Ini yang penting dia setimbang, konsep kesetimbangan itu yang berubah. Kalau di sini adalah kritis dia lagi. Kritis dia lagi. Kalau sudah ini tidak ada dia lagi. Kalau tidak ada berarti punah dia di alam. Kalau di sini di alam, kalau ini punah, kadang dia punah lokal. Bisa jadi di tempat lain banyak dia. Berarti faktor makanan dan lingkungan tidak sesuai lagi pada habitat itu. Karena apa? Karena ini mungkin pencemaran atau apa, dia tidak sanggup hidup. Di tempat lain masih bagus. Ini adalah konsep. Jadi ini kita kalau normalnya misal 1 spesies 100 individu. Normal dia. 50 individu dalam 1 spesies normal juga. Tetapi letaknya di sini. Kalau 10 individu sudah kritis. Apa namanya habitat itu. Kalau individunya atau betingnya tidak ada, berarti dia punah. Ya, dia punah. Yang menyebabkan dia punah, ini dia. Faktor lingkungan. Ini kuncinya. Ini standar ambang batas namanya. Ada dia. Jadi ambang batas kuncinya. Sudah ada itu ambang batas di Indonesia, ambang batas di luar Indonesia. Sudah ada. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, Jeffrey? Cukup, Pak. Sutri, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Yo, ada? Cukup, Pak. Jadi kita kuliah ya Taufik, ketua? Ada Iya, Taufik. Pak. Kita kan kuliah hari Rabu. Rasanya kita lelah ya. Minggu depan aja kita ganti ya, Fit. Kalau pertemuan kedua yang tanggal berapa itu? Tanggal 7. Kan kita tidak masuk. Jadi setelah kuliah minggu depan hari Selasa, saudara kelompok 1 presentasi. Sebelumnya kita kuliah dulu, baru kelompok 1 presentasi. Kemudian hari Rabu malam kita minta waktunya ya. Karena kalau siang hari diganti berbenturan sama kuliah wajib dan sama kuliah pilihan. Sangat berbenturan. Ada berbenturan. Jadi kita Zoom dengan jam 8 malam. Bisa Fit? Rabu depan? Atau dibicarakan dengan tim dulu?
Bagaimana Red itu? Ya, Pak. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Bagaimana Fajri? Boleh, Pak. Boleh. Di mana Fajri sekarang? Di Lubuk Alung, Pariaman, Pak. Di Lubuk Alung. Nggak ada ke kampus? Ada sekali-sekali, Pak. Sekali kalau Taraga mungkin. Kalau Hari di mana sekarang? Bu Basung, Pak. Lubuk Basung. Apakah Lubuk Basung itu masuk Agam atau Bukit Tinggi? Agam, Pak. Ibu Peta Agam, Pak. Ada pertanyaan Miftahul Jannah mengenai presentasi kelompok minggu depan. Tidak ada, Pak. Kalau ada pertanyaan di WA grup aja ya kita bantu. Misalnya kan saudara presentasi mengenai habitat perairan tawar. Terakhirnya adalah saudara nilai asesmen. Karena di habitat perairan tawar itu ada yang biodiversity. Yang dikaji biodiversity ada yang bernilai ekonomis, ada yang tidak. Ada dia bernilai ekonomi tetapi tidak secara langsung dia membentuk, misalnya ikan sasau kan bernilai ekonomi. Kalau tidak ada ikan bilis atau sejenisnya, ikan sasau tidak ada karena makannya itu. Apakah ikan makanan itu bernilai ekonomi? Tidak, karena dia tidak menghasilkan benefit untuk itu. Tetapi dia adalah penyusun atau tropik level bagi ikan sasau misal. Ya. Jadi saudara harus paham juga di kelompok saudara yang namanya rantai dan jaring makanan dan tropik level. Mohon nanti kita bantu ya. Untuk hari ini ya kita cukupkan ya. Sudah diisi absennya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, kita cek sebentar ya. Oke, sudah. Fit. Yang satu orang lagi siapa Fit yang tidak masuk? Nanti di share ya. Ya, silakan. Ada satu orang izin sakit katanya Pak. Afifah. Afifah sakit ya? Iya Pak. Iya. Ya. Jadi sekarang ini ya rekodnya dikirim ke WA group absen dan screenshotnya. Berarti kita hadir semuanya. Oke ya. Sebelumnya kita tutup pertemuan ini jam 9 kurang jam 9 10 kurang 2 menit. Ya, Sutri, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Izin live ya Fit dan kawan-kawan semuanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sari udah diambil screenshot, Sar? Tapi belum semua yang on cam. Udah pada keluar pula. Ambil absen aja dulu, screenshot aja dulu mungkin, Sar.
Bisa, Sar? Mungkin mohon udah Uni dan rekan-rekan untuk on cam karena akan pengambilan absen untuk screenshot dulu. Udah Uni dan rekan-rekan. Mungkin kembalikan ke Sari, Sar, untuk pengambilannya, Sar. Oh, baiklah, untuk layar itu ada terdiri dari 2 layar. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Masih udah nih. Oke, Sar. Kasih Oke, Sari. Sari. Terima kasih udah Uni dan rekan-rekan.